Hallo guys, schönen guten Morgen, guten Tag und guten Abend. Wie geht's euch? Hoffentlich alles good, alles in Ordnung ya. So, kali ini gue bakalan lanjut lagi progres untuk em, perjalanan gue untuk bisa dapat B1 Goethe Certificate. Nah, hari ini tuh hari Rabu tanggal 7 Mei 2025. Seperti biasa, gue selalu nyiapin waktu 1 sampai 2 jam maksimal khusus untuk persiapan bahasa Jerman gue. Nah, kalau misalnya lo mau ikutin perjalanannya, boleh nonton dari awal karena ini kita udah di perjalanan. Oke, gue udah mulai dari bulan April, jadi udah banyak video-video sebelumnya di playlist ini. Nah, em, malam ini tuh gue fokus ke tel 2. Jadi kalau di ujian lesson bahasa Jerman tuh ada 5 tile dan gue sudah di tile 2 dan di tile 2 ini ada dua apa ya namanya ya? Ada dua teks yang harus gue pahamin gitu. Nah, teks itu dalam bentuk pers, dalam bentuk apa ya? Produk jurnalistik lah gitu. Jadi kayak berita gitu ya. Dan tulisannya lumayan singkat dibandingkan dengan teks yang ada di tel 1. Tapi ini ada dua gitu. Dan ada 6 soal yang harus gue jawab gitu. Nah, hmm, waktu yang dikasih itu cuma 20 menit. Jadi kayak gue harus bagi waktunya itu untuk teks pertama dan jawab 3 soalnya itu 10 menit dan teks kedua 10 menit gitu. Terus untuk soalnya itu gue udah coba baca dan pahami ini dan gue coba pelajarin contohnya. Jadi cuma ada satu contoh, nanti detail duanya nggak ada lagi contoh lain gitu. Jadi kayak apa isi teksnya menceritakan tentang apa gitu. Nah, contoh di sini ada soal kan, ada contoh gitu. Contohnya itu di bio gesam gesam lage pung pung punct A B C dan kata kunci jawabannya itu ada di C ya. Nah, jadi di sini tuh udah dikasih kunci jawaban untuk contoh Beispiel. Jadi di sini kalau kita merujuk ke teks yang tadi, jawaban yang paling tepatnya kan yang C, karena kunci jawabannya juga yang C kan. Nah, gimana cara kita tahunya gimana? Yang pertama tuh tadi kalau udah baca teks, memang dalam teks itu dia menjelaskan tentang produziert Strom und Warme gitu. Jadi walaupun A, B itu juga ada di dalam teks, tapi secara keseluruhan dia menceritakan tentang C gitu. Terus ini soalnya dan ini jawaban gue dan syukurnya gue bener semua. Tapi cuman di teks satu ya. Dan gue lanjut ke teks 2. Di bagian teks duanya ini soalnya ya. Dan dari soal itu gue jadi belajar ternyata jawaban gue ada yang salah. Ada yang salah dan salahnya itu di mana? Salahnya itu di nomor 10 dan juga nomor 12. Nah, jadi eh gue berhasil jawab 4 yang benar dan 2 yang salah. Nah, salahnya di mana? Itu gue eh salah paham ya dan gue harus perbaiki lagi nanti untuk cara baca atau pemahaman gue. Yang pertama itu ada di nomor 10, gue jawab B ya. Gue jawab A. Jawaban gue jawab A. Jadi man in Murten neue Velo Wege bauen will. Bukan. Ya, itu udah pasti bukan karena C. Dan eh, kalau yang jawaban gue itu A. Die Geschichte von Murten no erzählt wir. Salah. Jawaban yang benarnya adalah es ein neue Tourismusangebot gibt. Intinya kalau di nomor 10 ini, kenapa gue jawab gak jawab A? Pertama terkecohnya gini. Awalnya itu in diesem Text geht es darum, dass
Yang gue pahamin pertama itu adalah eh, kayak oh di teks ini menjelaskan tentang iya benar kalau secara keseluruhan dia menjelaskan tentang ternyata yang diminta dari soal ini adalah kita harus tahu bahwa di dalam teks ini yang mau dijelaskan mana nih ya yang mau dijelaskan itu poin utamanya adalah ada tawaran baru dari mana dari eh, untuk ya dari pihak pariwisatanya pe, untuk pengunjung pengunjung atau turis gitu. Nah di sini gue belajar untuk lebih eh, lebih mendalami untuk soalnya ya karena ada pernyataan di sini. Terus lanjut lagi untuk di nomor 12 jawaban gue itu A ya. Der Geschäftsführer von Morten Tourismus will. Ada kata will ya, das. Es ist Morten mehr Stadtführungen für Gruppen gibt. Sedangkan yang benarnya adalah mehr Velotouristen in die Regional kommen. Si apa ya dinas pariwisatanya lah kayak orang apa pejabat publik pariwisatanya itu mau di Murten itu pariwisata di Murten itu apa dan di teks sudah dijelasin. Gua salahnya itu fokus eh, ke kebijakannya padahal bukan kebijakan yang ditanya yang menjadi pertanyaannya adalah kemauannya bukan akan melakukan sesuatu, tapi kemauannya adalah ingin eh, pariwisata di Morten ini apa banyak pariwisata bersepeda akan datang lagi ke Morten, akan lebih banyak kunjungan ke Morten, itu intinya. Jadi kayak gitu guys, perjalanannya nggak apa-apa, salah dua dan ini jadi history gue berproses dan gue bakalan update terus untuk tile berikutnya dan tes berikutnya sampai playlist ini bisa gue putar ulang waktu gue pegang sertifikat B1. Makasih udah nonton. Dankeschön und bis bald. Jangan lupa nonton video-video lainnya, like dan share video gue dan subscribe juga. Makasih, Devi Lendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.